Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanta Seli Adristia dengan NIM 14014221117, nomor presensi 16 dari Rombel C. Saya akan membuat alat peraga sistem respirasi atau sistem pernafasan pada hewan jangkrik. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama ada kapas, kemudian ada plastisin, kemudian ada stopwatch menggunakan HP, kemudian ada pewarna makanan merah, kemudian ada paku, kemudian ada jangkrik, kemudian ada 2 botol aqua kecil, kemudian ada lakban, kemudian ada gunting, kemudian ada sedotan, kemudian ada kapur sirih, kemudian ada penggaris, dan yang terakhir ada kardus. Untuk step yang pertama, tutup botol yang sudah dibolongin menggunakan paku, kemudian sedotannya dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dibolongin, kemudian menggunakan plastisin untuk merekatkan pada bagian yang masih berlubang agar tidak keluar udara dari manapun. Nah, setelah selesai direkatkan menggunakan plastisin atau malem, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Kita coba untuk ditutup apakah sudah bisa, dan ternyata bisa. Setelah itu, ambil kapur sirih pengganti NaOH dan dimasukkan ke dalam botol. Setelah itu, masukkan kapas ke dalam botol sebagai penutup kapur sirih agar tidak mengenai serangga. Setelah memasukkan kapas ke dalam botol untuk menutupi kapur sirih agar tidak mengenai jangkrik, kemudian ambil jangkrik dan masukkan jangkrik ke dalam botol. Jangkrik sudah masuk ke dalam botol, kemudian ambil tutup yang sudah dilapisi dengan plastisin dan tutup botol agar jangkrik tidak keluar. Setelah itu, ambil kardus untuk menempelkan botol yang sudah diisi jangkrik tadi ke kardus dengan menggunakan double tip. Setelah menempelkan botol yang berisi jangkrik ke kardus, kemudian ambil pewarna makanan, dan masukkan pewarna makanan ke dalam sedotan. Setelah memasukkan pewarna makanan ke dalam sedotan, beri tanda pada ujung pewarna makanan menggunakan ballpoint. Setelah menandai ujung pewarna makanan menggunakan ballpoint, hitung pergerakan pewarna makanan dalam 2 menit menggunakan stopwatch. Dari semula garis ini menjadi setelah penghitungan 2 menit pertama, kita tambah 2 menit lagi menjadi 4 menit perhitungan dan menghitung seberapa besar langkah dari pewarna makanan tersebut. Jadi, pada intinya, kapur sirih atau NaOH berfungsi sebagai pengikat CO2 yang dihembuskan oleh jangkrik.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa pergerakan pewarna makanan disebabkan adanya penggunaan oksigen dari jangkrik. Nah, itu tadi video pembuatan alat peraga dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanta Seli Adristia dengan NIM 14014221117, nomor presensi 16 dari Rombel C. Saya akan membuat alat peraga neraca kartesius. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama berupa air, kemudian ada air di dalam aqua 3/4, kemudian yang terakhir ada tabung reaksi. Langkah yang pertama, tabung reaksi diisi air. Kemudian buka botol untuk memasukkan tabung reaksi ke dalamnya. Masukkan tabung reaksi agar kita dapat melihat apakah tabung reaksi tenggelam, mengapung, atau melayang. Nah, dapat dilihat bahwa tabung reaksi mengapung di dalam air yang ada dalam botol. Kemudian kita tutup botol untuk melihat apakah tabung reaksi akan tenggelam, mengapung, atau melayang jika botol ditekan. Kemudian kita tekan botol untuk melihat. Nah, sudah dapat dilihat bahwa ketika kita menekan botol, maka tabung reaksi akan turun ke bawah atau tenggelam. Ketika kita melepaskan pelan-pelan, maka tabung reaksi akan mulai naik dan mengapung. Jadi pada intinya, ketika kita menekan botol, maka ruang di dalam botol akan menyempit yang akan mengakibatkan tekanan udara menjadi besar. Tekanan itu akan diteruskan ke air dan ke segala arah. Hal tersebut merupakan hukum Pascal. Tekanan itu diteruskan air ke udara yang ada dalam tabung reaksi sehingga volume udara akan berkurang yang akan mengakibatkan jumlah air yang ada dalam tabung reaksi bertambah dan berarti jumlah penenggelamannya juga akan bertambah. Jadi tabung reaksi tersebut akan tenggelam. Baik, sekian video alat peraga saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanta Seli Adristia dengan NIM 14014221117, nomor presensi 16 dari Rombel C. Nah, di sini saya akan membuat alat peraga erupsi gunung berapi. Untuk alat dan bahannya yang dibutuhkan, yang pertama ada botol kecil, kemudian ada sendok, kemudian ada kertas yang sudah dipotong seperti gunung berapi dan diwarnai hijau. Kemudian ada gelas plastik, kemudian ada baking soda, kemudian ada pewarna makanan yang berwarna hijau dan merah, kemudian ada cuka, dan yang terakhir ada nampan. Untuk langkah yang pertama, siapkan nampan. Kemudian letakkan botol
dan ditutup dengan kertas yang sudah dibentuk seperti gunung berapi. Kemudian ambil gunting dan gunting bagian atas menyesuaikan botol yang ada di dalamnya. Kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil gelas plastik, masukkan cuka setengah dari ukuran gelas plastiknya. Masukkan cuka setengah dari ukuran gelas. Kemudian masukkan pewarna merah dan hijau, lalu aduk. Nah, untuk baking sodanya sendiri kita masukkan ke dalam botol kecil. Kita tutup menggunakan kertas yang sudah dibentuk seperti gunung berapi, dan kita masukkan air cuka serta pewarna makanannya. Kita lihat apakah ada reaksi yang akan keluar dari dalam botol. Dari hasilnya ternyata dari dalam botol mengeluarkan erupsi gunung berapi. Munculnya buih atau lava seperti erupsi gunung berapi tersebut karena disebabkan adanya gas CO2 dari hasil reaksi tersebut. Nah, jadi setelah diamati campuran asam cuka dan soda kue, maka terjadi buih sehingga keluar seperti lava erupsi gunung berapi karena disebabkan adanya gas CO2 dari hasil reaksi tersebut. Baik, itu hasil alat peraga dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.